pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita bersama-sama akan mengupas satu tema yaitu kenapa ikut Tuhan harus sangat ekstrim. Ya. Saudara, kenapa kita ikut Tuhan itu harus sangat ekstrim? Karena dunia ini sedang ekstrim meracuni hidup kita. Jadi kita harus sangat-sangat ekstrim ikut Tuhan. Saudara, kalau kita tidak berani fokus ikut Tuhan 100%, maka kita akan membuang waktu sia-sia. Paling tidak perjalanan pendewasaan iman kita itu sangat terhambat. Dan kekristenan kita masih terus akan standar, ya, kekristenan kanak-kanak. Jadi kalau ada kesan seolah-olah kekristenan itu bisa menjadi bagian hidup kita, sambilan hidup kita, atau pemilihan sebuah agama kita, maka itu adalah penyesatan dan tidak akan membawa kita kepada tujuan keselamatan, ya, hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Kita harus memilih sepenuhnya mengikut Tuhan atau tidak sama sekali. Seperti contoh tertulis di Alkitab, seorang muda yang kaya yang begitu berat meninggalkan hartanya untuk mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ayo kita mulai pikirkan satu dunia, yaitu dunia mengiring pada Tuhan. Saudara, memang kita memiliki banyak tanggung jawab ya untuk mengurus keluarga, di mana kita bertanggung jawab sebagai orang tua, pasangan hidup, ya, anak-anak itu dalam pimpinan Tuhan. Dua, dalam pekerjaan, di mana kita mencari nafkah, menjalankan roda nafkah hidup kita, ekonomi kita sehari-hari. Dan kita harus juga ikut di dalam kebaktian, ya, untuk kita mendengarkan suara kebenaran, ya, ikut dalam doa, ikut dalam acara-acara yang demikian harus kita mutlak, ya, untuk kita terhubung dengan Bapa. Saudara, ikut Tuhan itu tidak boleh cuma ekstrim, tapi sangat-sangat ekstrim. Saudara, apa yang dimaksud itu? Yang pertama, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan, duduk di kaki Tuhan setiap hari, dan itu harus menjadi hal yang mutlak. Mendengar firman dari buku rohani, renungan-renungan khotbah-khotbah di YouTube, ya. Untuk apa? Untuk menyerap nutrisi rohani bagi jiwa dan pikiran kita. Saudara, kita harus mengalami brainwash, ya, pikiran kita yang perlu dicuci. Bukan cuma mobil aja yang perlu dicuci. Istilah car wash rutin sampai bisa langganan kalau di Amerika ini $30 boleh setiap hari. Wah, luar biasa. Tapi terlebih penting, saudara, pikiran kita ini perlu dicuci, perlu di brainwash. Yang kedua, kenapa? Karena dunia telah mengkontaminasi kita, meracuni kita dengan pikiran-pikiran dunia melalui sosial media. Kalau di Indonesia ada TikTok, film, Instagram yang gencar masuk di pikiran kita, dan itu yang sekarang lagi tren, cenderung menjadi asupan kita, menyita waktu kita untuk kita bisa duduk di kaki Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki logika rohani, logika anak Allah, tapi kita pakai logika dunia. Saudara, kita harus mengimbangi betapa keruhnya pikiran jiwa kita oleh racun dari dunia ini, yaitu dengan apa? Kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti pagi hari ini.
Jadi proses perubahan pikiran atau satu transformasi itu harus berlangsung setiap hari lewat firman Tuhan yang Tuhan sudah siapkan sebagai sarana minimal dalam jam-jam kita berdoa, duduk di kaki Tuhan ya. Itu semua merupakan proses inti yang bisa merubah cara berpikir kita sehingga kita memiliki logika rohani dan ini saudara sangat mahal. Ada harga yang kita bayar untuk mencapai ini, yaitu waktu seperti saudara pagi hari ini harus bangun jam 4 pagi ya. Itu adalah waktu yang harus kita bayar untuk mencapai ini. Kesiapan hati kita, kemauan hati kita, kecerundungan hati kita untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini sangat mahal. Firman Tuhan mengatakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, kata segenap ini menunjukkan harga yang harus dibayar untuk mengasihi. Saudara, yang ketiga, sehingga kalau nanti hidup kita sudah dirubahkan, ya, pikiran kita sudah di brainwash ya, dari kecemaran dunia yang sudah begitu lama tercetak dalam pikiran kita, dunia ini. Kalau sudah pikiran kita ini diselaraskan dengan firman Tuhan, maka dalam perjalanan hidup kita bisa menemukan betapa cerdiknya pikiran dosa masuk di dalam hidup seseorang. Betapa cerdiknya pikiran kita untuk menyenangkan daging kita, menyenangkan ego kita, dengan banyak alasan yang bisa kita susun. Dan di situ terjadi dialog di mana kita berbicara, bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Seperti Rasul Paulus katakan pada dirinya, setiap kali aku mau berbuat baik, kenapa yang jahat selalu timbul? Dia akan tahu sesuatu yang baik, yang berkecamuk, yang berperang di dalam hidupnya. Karena itu kita harus ekstrim, sangat-sangat ekstrim ikut Tuhan. Sehingga kita akan cenderung mempunyai logika rohani daripada logika duniawi. Dan ketika kita mengalami pembaruan pikiran kita, saudara, kita tahu tipu daya iblis untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Kita bisa menaklukkan kecerdikan-kecerdikan ini di dalam pikiran kita. Yang pada dasarnya ya, kecerdikan-kecerdikan hati kita yang menyenangkan diri kita, daging kita, itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kecerdikan pikiran kita membawa kita kepada kepuasan daging. Itu pasti. Pada pemuasan ego kita. Dan ini sangat beralasan, maksudnya sangat cerdik. Nah, banyak orang yang sudah tidak bisa mendengarkan suaranya sendiri. Tidak bisa membedakan logika rohani dan logika duniawi yang sudah meracuni pikirannya bertahun-tahun, tercetak dalam pikiran kita. Saudara akan melihat, akan tahu adanya pertimbangan-pertimbangan, bujukan-bujukan. Seperti kalau saat ini kita bisa mengerti bahwa pohon kehidupan dan pengetahuan yang baik dan jahat banyak berbicara mengenai hal ini. Sekarang tinggal kita, sumber mana yang banyak kita asup? Kebenaran firman Tuhan atau segala yang ada di dunia ini? Saudara, kita lihat kalau kita main di Facebook, saudara, itu menyita banyak waktu loh, saudara. Memasukkan di Facebook, di Instagram itu bisa sampai 1 jam, 2 jam pilih foto masuk-masuk. Dan
Kita lihat juga ada TikTok, kalau di Indonesia ada TikTok ya. Belum lagi film-film drakon itu saudara. Itu menyita banyak waktu kita. Sehingga waktu kita untuk dekat dengan Tuhan itu semakin sedikit. Saudara. Dan yang keempat kita harus lihat, dunia ini memiliki begitu banyak fasilitas yang meracuni kita. Oleh karena itu kita harus sangat-sangat ekstrim. Ya. Oleh sebab itu, saudara, kita harus dipulihkan. Itulah sebabnya Yohanes 17 ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita harus mencari firman yang benar. Firman yang murni. Ayo koreksi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Waktu Daud lagi intim-intimnya dengan Tuhan, Daud selalu minta Tuhan menyelidiki hatinya. Dia tidak mau sampai kecurian, ya, bahasa Jawanya kecolongan tuh, saudara. Dia tidak mau sampai hatinya tidak benar. Padahal itu Daud sedang intim-intimnya dengan Tuhan. Tapi justru Daud mau lebih berhati-hati menjaga hati dan pikiran. Ayo kita semua yang ada di sini, kita ini sudah benar enggak? Hidup kita ini memalukan Tuhan atau mempermuliakan Tuhan? Hidup kita bisa menyenangkan Tuhan atau enggak? Masihkah ada niat jahat di dalam hidup kita? Ayo kalau itu ada, kita mau Tuhan minta menyelidiki hati kita. Yang kelima, kalau kebenaran itu masuk dalam pikiran kita, maka kita akan mengenal Tuhan dengan benar. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita, merubah logika kita, maka kita akan mengalami Tuhan dengan benar. Sehingga kita hidup ya drastis berubah. Karena kebenaran itu kita menjadi ekstrim dalam hidup kita. Saudara, kebaikan-kebaikan kita, firman Tuhan mengatakan, seperti kain lara dan tidak bisa menyelamatkan kita. Ada orang berkata kalau kita injili dia berkata, yang penting aku sudah berbuat baik, sudah cukup. Saudara, firman Tuhan mengatakan perbuatan kita, kebaikan kita seperti kain lara. Saudara, jangan sampai hidup kita merasa cukup dengan kita berbuat baik. Karena kebaikan manusia, saudara, itu saudara bisa dipoles dari luar dan terisi dengan kemunafikan yang terselubung. Kata-katanya, janjinya bisa manis, tapi tidak sesuai dengan kelakuannya. Tapi kalau kebaikan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh dari Tuhan, itu sangat membawa dampak perubahan kita. Saudara, akan memerdekakan kita. Yang keenam, oleh karena itu jadikan Tuhan satu-satunya dunia saudara. Sehingga kalau Tuhan satu-satunya dunia kita, sehingga kita akan mengakhiri perjalanan hidup kita sendiri. Apa sih perjalanan hidup kita sendiri itu? Kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Tapi kalau kita mau Tuhan jadi satu-satunya hidup kita, firman Tuhan mengatakan apa yang kita lakukan, baik kita makan, kita minum, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita harus berjuang untuk itu, hidup serupa dengan Kristus. Saudara, tidak ada jalan yang gampang untuk menyenangkan hati Bapa. Tidak ada jalan yang cepat untuk menyenangkan hati Bapa. Saudara, sangat sulit. Tapi di situ indahnya. Mungkin kalau kita dengan mudah ya bisa menyenangkan hati Bapa, mudah ya, nggak sulit, cepat bisa. Maka kita tidak akan menghargai keagungan, kedahsyatan Tuhan itu. Kita anggap sesuatu yang murahan, bahwa hidup kita ini sudah anugerah Tuhan. Saudara, saudara menjadi sesuatu yang tidak berharga.
kalau kita dengan mudah bisa menyenangkan hati Bapa. Saudara, semua yang dapat kita raih dengan mudah biasanya itu tidak menjadi sesuatu yang berharga. Saudara, kalau kita beli barang tas ya, umpamanya $25, beda dengan kita beli barang tas $2.500. Tentu beda. Yang $25 kita anggap murahan, saudara. Kita letakkan sembarangan. Sedangkan yang $2.500 akan kita simpan di lemari. Kita bungkus. Ya, ada dashbagnya, ada kotaknya, kita bungkus. Karena mahal. Begitu juga kalau kita dengan mudah bisa meraih kehidupan yang menyenangkan hati Allah. Ya, kita anggap sesuatu itu murah, saudara. Karena kita tanpa berjuang kita punya anugerah. Ya, kita anggap sesuatu yang murah, saudara. Dan akhirnya hidup kita menjadi sembarangan, nggak berhati-hati. Tapi kalau kita bisa menyenangkan hati Allah, itu sesuatu yang mahal yang kita capai. Maka kita akan berhati-hati dengan hidup ini. Hidup kita nggak akan sembarangan. Saudara, kalau dengan segenap hidup saja, nyaris kita tidak bisa mencapai. Apalagi hidup dengan setengah-setengah. Saudara, yang ketujuh, oleh karena itu, kita ini harus menjadi surat terbuka. Firman Tuhan mengatakan kita ini adalah duta-duta Kristus. Artinya apa? Juru bicaranya Tuhan. Saudara, bukan cuma dengan mulut kita, tapi kelakuan kita harus nyata berbicara. Bukan suratmu sendiri, tetapi suratnya Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan sangat berhati-hati. Kita tidak akan melakukan sesuatu yang menjadi batu sandungan, saudara. Kita tulus memberi, tulus menolong, tulus menasihati, tulus memperhatikan orang, bukan untuk minta pujian, bahkan bukan untuk menerima ucapan terima kasih untuk dibalas, saudara. Sehingga kalau ada orang berbuat khianat, kita nggak perlu sakit hati. Maka kita tahu bahwa di dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, orang bisa melihat bahwa itu ada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, Tuhan kadang-kadang mengirimkan sahabat-sahabat yang baik. Ya, tetapi Tuhan juga kadang-kadang naruh musuh-musuh dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk merubah, untuk mendewasakan kita. Saudara, saudara, kita tahu Kaisar Nero di Roma yang ceritanya mempunyai prinsip yang kejam, luar biasa kejamnya, dan sempat dia mempunyai satu prinsip, satu hari nama Nero akan berkibar di seluruh dunia dan nama Yesus akan lenyap. Tapi hari ini nama Yesus tetap berkobar di seluruh dunia dan nama Nero hanya menjadi nama anjing. Karena apa? Tetangga saya punya anjing namanya Nero, Nero, Nero. Saudara, saudara, kalau kita punya Yesus Tuhan semesta alam, Bapa di surga, mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, itu hebat sekali, saudara. Mestinya kita ini betul-betul sudah cukup. Jadi kalau kita tidak menghargai dia, saudara, kita rugi. Kita merasa kadang-kadang kita tidak puas. Kita masih kecewa. Kita punya khawatir. Hidup kita stres. Saudara, kita merasa doa-doa kita belum dijawab. Saudara ingat, kita ini anak Allah. Saudara, kita kurang apa? Allah kita tuh memiliki segala kuasa, kemuliaan, kerajaan. Memiliki triliun planet. Pokoknya tidak terbatas. Saudara, apalagi yang kita perlukan? Dunia sementara ini kita punya Bapak yang menopang kita di dalam dunia ini. Di dunia sementara ini kita punya Bapak menopang kita. Saudara, Bapak menopang kita. Kadang-kadang orang mengartikan, wah semuanya ekonomi lancar. Ya.
baik, gak punya musuh, hidupnya otomatis lancar. Ya, musuh dipermalukan. Justru kadang-kadang kita mengalami wah, luar biasa hidup kita penuh damai. Saudara, Tuhan pembelaku, penopangku. Tapi justru kadang-kadang banyak masalah dalam hidup kita. Banyak orang yang memusuhi kita, ya. Dan rasanya kadang-kadang musuh itu seenaknya bisa menindas kita, ya. Saudara, cara Allah membela kita kadang-kadang dia kirimkan kaisar-kaisar yang kejam. Karena Tuhan mau memperbaiki karakter-karakter kita yang tidak bisa dirubah melalui berkat. Tuhan tahu bagaimana memperbaiki karakter kita. Jadi ikut Tuhan. Yesus, jangan merasa semakin berat. Saudara, memang untuk mengikut Tuhan itu ada harga yang dibayar. Karena masuk kerajaan surga itu melalui pintu yang sempit. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo kita terima. Karena kita tahu pembelaan Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun kita harus mengalami badai sekalipun, tetap pembelaan Tuhan itu ada. Karena di situ kita akan mengerti bahwa Allah kita itu setia. Saudara, Allah itu setia. Kalau orang tua di dunia ini setia, dia mau masa depan anaknya baik, maka dia paksa anaknya sekolah. Ayo kamu sekolah, bangun pagi, kuliah, kursus ini, sekolah. Nggak ada orang tua yang setia mau masa depan anak baik. Anaknya tuh jadi anak nggak baik. Nggak ada orang tua nyuruh, nak kamu nggak usah sekolah ya, main game aja di rumah ya. Tenang main game aja, nanti papa belikan game. Nggak usah sekolah. Nggak ada, saudara. Orang tua yang setia pasti paksa anaknya harus sekolah, harus belajar piano, harus belajar ini, harus belajar ini. Saudara, tetapi ada masalah-masalah, tetap jalani. Kalau Tuhan kirimkan paksa ada masalah yang kita hadapi, tidak artinya kita itu mengalami seterusnya. Masalah yang kita hadapi, yang Tuhan berikan, tidak akan melampaui kekuatan kita. Masalah yang kita hadapi tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan firman Tuhan mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan meluputkan dari semuanya. Saudara, kalau saudara lihat fenomena di Palu, ya, waktu terjadi bencana besar, bumi seperti ombak laut bisa berputar, ya, lumpur bisa keluar, jalan bisa ambles. Apalagi gunung meletus, saudara, abunya membuat gelap gulita, mobil bertuburkan. Itu baru menghadapi ciptaannya, saudara. Kadang-kadang kita tidak sanggup melihat keadaan itu. Banyak orang yang mati, saudara. Bagaimana kita bisa melawan penciptanya? Menghadapi ciptaannya kadang-kadang serem, saudara, kita tidak sanggup. Saudara, serius bagaimana kita menghadapi pencipta kita. Kita kok nggak berani serius. Saudara, kita harus ekstrim. Tapi kalau memang irama jiwa kita ini sudah rusak, kita nggak bisa bahagia, nggak bisa hidup benar, hidup kita sudah stres, putus asa, tidak ada firman lagi yang terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Artinya hidup kita belum cukup. Kita belum cukup membangun hidupmu dengan benar. Kita harus lawan dengan diri kita sendiri. Ayo hafalkan ayat firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Lebih lama, lebih banyak. Karena kadang kala, saudara, kita masih menolak disebabkan ada benteng-benteng dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Nah, saudara, ini harus dirontok. Semakin kita sering baca firman, semakin sering kita perkatakan firman, maka itu semua pikiran-pikiran kubu-kubu itu akan dirontokkan. Benteng-benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah akan rontok dalam hidup kita.
saudara. Dan kita percaya firman Tuhan akan terngiang-ngiang dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami realita Tuhan atas hidup kita secara otomatis. Imanmu yang dulu sering goyang akan menjadi kuat. Imanmu yang sering lemah akan jadi perkasa. Tuhan membawa hidupmu berpindah masuk di dalam dunia keilahian Tuhan. Tercipta gerbang-gerbang rohani, gerbang-gerbang usahamu terbuka dengan lebar setiap hari perkataan firman. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan. Logika dunia diganti dengan logika rohani. Perhatikan yang tidak kelihatan. Saudara, kadang-kadang kita ini lumpur rohani. Kenapa? Karena kita ini bergantung pada doa orang. Mujizat yang didoakan oleh pendeta-pendeta kita tergantung, saudara. Tapi seharusnya kita mengerti, kalau kita mengerti kebenaran, maka kita bergaul dengan Allah, sumber mujizat. Itu akan natural terjadi, kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saudara, kalau kita sudah dewasa rohani, kita tidak mempersoalkan lagi mujizat, kuasa Tuhan, perasaan, tapi yang kita pentingkan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Saudara, kalau anak-anak masih kecil, dia memanfaatkan orang tua untuk kesenangannya. Minta ini dibelikan, minta itu dibelikan, minta ini dibelikan. Ya, apa dia memanfaatkan kesenangan orang tua. Tapi kalau anak-anak sudah dewasa, seperti yang terjadi dengan anak-anak saya yang sudah dewasa, ya, saudara, itu dia tidak lagi mempersoalkan untuk kesenangannya. Tapi bagaimana dia berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang tuanya. Nah, ini kekristenan juga begitu. Dalam persoalan kita dengan Tuhan. Kita harus matang, saudara. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan disenangkan, maka saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Portal-portal surga, gerbang-gerbang surga akan terbuka lebar. Dan kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan dari kata orang, tapi kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ayo pagi hari ini kita berdoa, biarlah kebenaran firman itu bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Kita akan sungguh-sungguh mau menjadi surat terbuka. Suratnya Tuhan, bukan suratnya kita. Sehingga orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sakit, yang mengalami kesusahan, kalau kita doakan, dia akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini untuk anak-anak Tuhan yang setia dalam duduk di kaki Tuhan setiap hari. Saudara, banyak bayar mahal untuk ini. Kita percaya Tuhan akan melihat hati saudara. Saudara akan mengalami Tuhan dalam hidupmu. Pekerjaan-pekerjaanmu akan diberkati. Yang sakit disembuhkan. Kita akan tetap bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anakmu, usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya. Dalam nama Yesus. Amin.